terus-menerus pikiran dan hati kita itu diisi dengan ayat-ayat Quran, nasihat-nasihat, satu tetes, satu percik, satu percik, satu percik, maka hati dan pikiran kita jadi bersih, jadi bening, jadi shine bright like a diamond. Quran membuat hidup kita lebih bagus. Jadi dengan Quran itu kita bisa jadi lebih bagus, lebih sehat, lebih jernih berpikir, ya, lebih bijak menggunakan rezeki, lebih bijak menggunakan waktu, asal dibimbing dengan Quran. Kalau di gelas berisi air teh, warnanya apa? Kalau di gelas bening ada teh, warnanya apa? Tergantung teh, namun teh hejo kan? Lan ya, warna teh. Sebut sajalah saya di gelas ada teh hijau, dicelup teh hijau, jadi warnanya apa? Nah, lalu gelas yang berisi teh yang berwarna hijau karena teh hijau, sama saya dikasih air setetes air bening dari botol. Botolnya itu 1 galon. Bayangkan bayangkan heula, gelas berisi apa? Teh naon? Teh hijau. Lalu di atas lubang gelas saya simpen 1 galon air full, tapi setetes. Setelah sekian lama, kira-kira air yang ada di gelas itu berwarna apa? Bening. Berwarna putih mana? Kan cek urang teh air mun dina galon teh cai susu tak jadi putih jawabnya. Saya bilang, denger ya mau ngaji jam sakieu kieu tah. Jadi karena putih, kan aku nggak ngomong air susu. Air bening. Nah, jadi 1 galon air bening. Setetes loh. Nggak gluk gitu nggak. Setetes, nggak ditumpahkan. Setetes. Nah, otomatis air yang tadinya teh hijau itu kan mudal kan, ya, keluar setetes juga. Percaya ke saya, setelah sekian lama air galon itu udah hampir setengahnya. Percaya ke saya, maka air yang ada di gelas itu bening. Awas tablah, dia nyebut putih, bening. Ya. Air itu jadi Nah, dengar baik-baik. Kita nggak tahu yang ada di otak kita itu bersih apa kotor. Ya nggak tahu. Kita nggak tahu yang ada di hati kita bisa kotor, bisa bersih. Kalau diumpamakan mah bisa warna biru, bisa warna hijau, bisa warna coklat di hati kita, di pikiran kita. Kalau every day, every morning, ya, every night, setiap waktu terus ada setetes ayat-ayat Quran masuk dalam pikiran dan hati kita, maka hati kita yang kotor, pikiran yang kotor akan bening dengan air mineral, dengan Al-Quran. Ya, obrolan air mineral mah udah selesai tadi, ilustrasi. Dengan apa? Air mineral. Obrolan air mineral udah beres. Tadi lagi nyontoin segelas air. Teh ilustrasi. Nah, diumpamakan diri kita ini adalah gelas. Pikiran kita diisi dengan tontonan. Hati dan pikiran kita diisi dengan obrolan. Hati dan pikiran kita diisi dengan pengalaman. Boleh jadi
obrolan yang masuk ke kepala kita, ke hati kita, apa yang kita tonton masuk ke kepala, ke hati kita, ya, apa yang kita lihat dari sebuah kelakuan dan pergaulan itu ternyata kotor. Membuat pikiran kita kotor, hati kita kotor. Tapi kalau terus-menerus pikiran dan hati kita itu diisi dengan ayat-ayat Quran, nasihat-nasihat, satu tetes, satu percik, satu percik, satu percik. Makanya percikan iman itu penting banget. Satu percik, maka hati dan pikiran kita jadi bersih, jadi bening, jadi shine bright like a diamond. Jadi bercahaya seperti diamond, ya. Nah, dengan apa? Dengan Al-Quran. Awas tong kana cai deui. Nah, itu ilustrasi yang akan kita bahas hari ini. Karena begini, Bu, manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dia dengar. Manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dia pelajari. Gitu loh, ya. Kenapa dalam Islam kita kudu menghindari omongan-omongan yang toksik? Omongan toksik itu omongan yang racun. Seperti ucapan kedengkian, ucapan adu domba. Jadi kamu ngaji jeung saha? Jeung Rina, hati-hati sia. Si Rina teh. Nah, itu omongan apa? Itu omongan apa? Toksik, beracun. Anda tadinya Karina teh baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Tapi karena ada omongan, jeung si Rina kade sia. Komo ngomong ke demi Allah sia. Nah, kebayang nggak pandangan ibu kepada ibu Rina jadi berubah karena ada masukan-masukan itu, ya. Ibu hati-hati ya dengan teman-teman yang toksik, yang mengotori. Hari suami kamu, kenapa kamu boleh pergi? Suami aku mah ada lagi tugas luar kota. Kemana? Ke Cirebon. Nya gitu ke Cirebon. Nya gitu. Nyalah insya Allah. Hari mana buat di Cicadas ya. Kabayang teh Bu, masuk tah si racun teh, racun. Ibu biasanya kalau suami pulang dari Cirebon, dari Tasik, dari Garut, 2 hari 3 hari, ibu pulang teh senang. Alhamdulillah ayah lancar kerjaannya, alhamdulillah gitu. Tapi karena ayah si neneng tah ngomong, iya kalau suami kamu ngomong di Garut, nyak itu di Garut, belum tentu hari maneh. Bisa saja di Cicadas. Terus kalau suami kamu di Cirebon, belum tentu, bisa saja di Cicadas. Jangan terlalu percaya kalau sama laki-laki. Bu, ibu yang biasanya suami pulang teh happy, ayen mah rada dek, jangan-jangan di Cicadas. Ya kan? Pas gitu, ayah lancar, ayah dari mana? Kan ayah di Cirebon. Jeung saha. Ya, nyak itu karena naon ayah, karena kareta mana tiketna. Ibu teh nggak pernah begitu, tapi karena omongan orang temen yang itu namanya toksik, yang jadi racun, ibu jadi suudon tuh. Dengar, hati saya bisa kotor, pikiran saya bisa kotor dengan apa yang saya baca, dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang saya dengar. Kebayang every day, tiap hari, tiap pagi, tiap siang, tiap malam masuk info itu ke kita. Tapi sama kita tidak dibarengi dengan tetesan-tetesan air yang suci. Ya, kita tidak pernah disiram dengan nilai-nilai Quran. Apa yang terjadi? Itu yang bahaya. Pikiran kita jadi kotor sama orang. Makanya jangan heran kalau ada orang yang ibadah nama rajin, tapi julid. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, tapi julid. Ya, tahu julid? Iri, ya. Nyinyir, ya.
Tetangga beli motor, ngiridit etam. Terus memang ngiridit, saha nu mayar? Tatanggalin urang. Ngiridit etam mah pamer. Emang boga duit gitu manehna? Mal mungkin, gitu. Ya, temen piknik, pasti dibayar ku mertuana. Da manehna mah teu bogaan duit, atuh sok duit di mana? Di mana? Pak, yang saya ceritakan ini mitos apa fakta? Aya kajadiana. Aya di dieu. Jadi memang cocok Anda ikut materi ini, cocok. Al-Quran for better life. Nah, jadi Al-Quran itu ya akan membuat kita ini menjadi mulia. Ya, ini menurut hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah angkat suatu kaum kemuliaannya dengan ini, maksudnya dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia, maka Nabi mengatakan dengan ini, maksudnya dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah mengangkat melalui kitab ini, maksudnya kitab Al-Quran, aqwaman, suatu kaum. Ya, wa yadau bihi akharin, tapi juga dengan Al-Quran orang itu bisa terhina. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Contoh, saya jadi pedagang, saya jujur, saya berpegang teguh pada Al-Quran. Kira-kira kalau saya jadi pedagang yang jujur, disukai enggak oleh pembeli? Iya, saya teh jualan kerudung. Pas ibu sudah pergi, astagfirullah, ketuker. Ya, harusnya ibu kan beli yang 100.000, tapi saya ngasih, ibu ngambil yang 75.000. Kan ibu mah nggak tahu. Nah kalau saya tidak jujur, antep tapi saya langsung telepon, saya suruh pegawai saya, tolong anterin kasih ibu ieu, saya tadi salah ngasih, ya anterin. Tapi Pak cenah ieu Bu Mina di Cileunyi, baik sok anterkeun. Toko saya kan adanya di Pasar Baru misalnya. Atuh Pak kita rugi, eueuh rugi, anterkeun, sabab urang nu salah. Ari kerudung itu canak Pak, entong, pasihkeun we. Itu hitung-hitung saya minta maaf ke si ibu eta. Kira-kira ibu bakal ketagihan nggak beli ke saya? Ibu bakal ngalaporkan nggak pengalaman itu ke orang lain? Saya punya pedagang itu, saya beli kerudung di toko, judul toko nate Aam Collections. Toko nate naon? Aam's Collection. Aam's pakai S, Aam's Collection. Aku teh beli, ya salah, dia teh salah ngirim barang. Dia kirim barang yang benarnya. Terus aku mau balikin barang, dia bilang nggak usah. Dan dia minta maaf. Sokra, kamu beli ke Aam Collections. Tah Bu, saya melakukan itu karena saya mengamalkan Quran. Bahwa kita ini kalau jadi pedagang kudu jujur. Maka saya akan dipercaya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dunia akhirat kita dapat. Ya.